Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita berdoa. Mohon anugerah-Mu ya Allah kepada kami, di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah epistel untuk minggu ini terambil dari Wahyu 4 ayat yang ke-8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Dan keempat makhluk-makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Pujian adalah suatu ungkapan hati kepada seseorang karena kekaguman yang muncul dalam hati kita. Semakin besar kekaguman yang muncul di dalam hati kita, maka akan semakin tinggi pujian yang kita sampaikan kepada Dia. Firman Tuhan di dalam Wahyu 4 ini adalah sebagian dari nubuatan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya Yohanes di Pulau Patmos. Dalam Wahyu 4 ayat 8 sampai 11 tadi dikatakan bahwa seseorang pribadi duduk di atas tahta dan dikelilingi oleh 24 tua-tua. Dan mereka dikelilingi lagi oleh 4 makhluk yang bersayap dan penuh dengan mata. Dan makhluk ini memuji Allah tak putus-putusnya sepanjang hari. Ketika mereka berseru, mereka berkata, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Setiap kali mereka berseru, maka tua-tua itu tersungkur dan menyembah Allah. Mereka menaikkan pujian kepada Allah. Mereka berkata, Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah yang layak menerima puji-pujian, menerima hormat, menerima kuasa. Sebab Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu. Dan karena kehendak-Mu lah segala sesuatu tercipta. Bapak Ibu, firman Tuhan minggu ini diberi tema oleh gereja kita, bernyanyilah bagi Tuhan. Tema ini mau berkata bahwa Tuhan Allah layak menerima puji-pujian dan sembah dari umatnya. HKBP melalui tema ini menginginkan supaya setiap orang percaya, supaya setiap umat HKBP bernyanyi memuji Allah karena Dialah yang layak menerima puji-pujian. Bapak Ibu, kalau tema ini mau mengajak kita untuk memuji Allah, timbul pertanyaan, mengapa kita diajak untuk memuji Allah? Nah, kalau kita membaca firman Tuhan tadi dalam Wahyu 4 ayat 8 sampai 11, kita akan menemukan paling sedikit 3 alasan mengapa kita diajak untuk memuji Allah. Alasan yang pertama adalah karena Tuhan Allah itu kudus adanya. Ayat yang ke-8. Bapak Ibu dikatakan kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan Allah. Alkitab memang mencatat, Allah berkata kepada bangsa Israel, kuduslah Engkau karena Aku kudus. Dan di bagian lain juga dikatakan bahwa
Pada Allah tidak ada sedikit pun kegelapan. Dia kudus adanya. Namun dalam kekudusannya dia mau bergaul dengan manusia yang berdosa. Dan untuk itu khotbah minggu ini dalam Keluaran 15 dikatakan bahwa Allah mengeluarkan bangsa Israel. Allah menjadikan bangsa Israel menjadi umatnya. Menjadi teman dia bersekutu, Bapak Ibu sekalian. Puncak daripada keinginan Allah untuk bersekutu dengan manusia dinyatakan ketika ia mengutus Yesus Kristus mati di kayu salib, di mana darah Yesus menguduskan kita. Darah Yesus menyucikan semua dosa kita. Sehingga kita boleh layak, kudus, boleh bersekutu dengan Allah yang kudus. Namun perlu diingat, kalaupun kita boleh bersekutu dengan Allah, bukan karena kita kudus, oleh karena kemampuan kita, tapi karena kita dikuduskan oleh darah Yesus. Alasan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah karena Allah itu Maha Kuasa. Itu dikatakan pada ayat 8 dan juga di dalam ayat yang ke-11, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan oleh firman Tuhan ini bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatunya. Di ayat 8 dikatakan, Engkau Maha Kuasa. Dia Maha Kuasa, Bapak Ibu sekalian. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dia hanya berkata, jadilah, maka segala sesuatu jadi. Kemahakuasaan Allah itu ditunjukkan oleh Allah kepada bangsa Israel ketika mereka dibebaskan oleh Allah dari Mesir. Dalam perjalanan keluar dari Mesir, di depan ada laut Teberau, di belakang ada orang-orang Mesir, tentara-tentara Mesir. Sepertinya tidak ada lagi jalan keluar. Di depan terhalang, di belakang didesak. Pada saat terjepit, Allah menunjukkan kuasanya kepada bangsa Israel. Bahwa dia Maha Kuasa. Dia membelah laut Teberau. Sehingga bangsa itu bisa lewat di tanah kering, Bapak Ibu sekalian. Allah sanggup memberi jalan keluar kepada umatnya, kepada Bapak dan saya. Ketika kita terjepit, sepertinya tidak ada lagi jalan keluar. Kuasa Allah sanggup memberi jalan keluar kepadamu dan kepada saya. Alasan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah karena Allah itu kekal. Ia tidak berubah. Dikatakan oleh firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian. Dia yang dahulu sudah ada, yang sekarang ada, dan yang akan datang. Kalau Ibrani 13 ayat 8, Yesus yang dahulu, yang sekarang, dan yang nanti tetap sama. Dia tidak berubah. Dia kekal adanya, Bapak Ibu sekalian. Dia yang kekal, mau bersekutu dengan kita yang hanya sementara ini. Firman Tuhan mengatakan manusia adalah seperti rumput yang pagi mekar, sore hari sudah layu. Tapi Allah mau bersekutu dengan kita. Bapak Ibu sekalian, kuasa Allah tetap ada sampai saat ini karena dia kekal. Apa yang pernah dia lakukan ketika mereka dikeluarkan dari Mesir, Allah membelah laut Teberau, kuasa itu tetap nyata sampai sekarang. Karena dia tidak berubah. Dia tetap Allah dahulu, sekarang, sampai sekarang. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, datanglah kepadanya. Bawakan masalahmu. Minta pertolongan dari dia. Bapak Ibu, kalau firman Tuhan hari ini berkata bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kudus, namun mau bergaul dengan kita yang berdosa. Dan dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan apa saja, mau bergaul dengan kita yang terbatas. Nah, kalau dia adalah Allah yang kekal, yang tidak berubah, mau bergaul dengan kita yang hanya sementara, datanglah kepadanya. Percayalah kepadanya. Di dalam Yesus, ketika engkau percaya dan darah Yesus menyucikan dosamu, engkau boleh menemui Allah di tempatnya yang kudus. Dan pujilah dia, karena dia yang begitu luar, Maha Kudus, begitu berkuasa, tapi mau bersekutu dengan kita.
Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Buka mata hati kami untuk melihat betapa mulia, betapa kudusnya Engkau, sehingga kami boleh menaikkan puji-pujian dan hormat bagimu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu pada khotbah epistel minggu depan.